tentang ornamen Mekkah, Madinah, dan Syam. Mekkah itu bisa dipahami sebagai sebuah ornamen yang sangat fundamental dalam risalah kenabian min Nabil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepundenan Mekkah itu mencatat fakta historis sampai sekarang masih bisa kita baca dari beberapa literatur, dari beberapa kajian, riset, yang bisa kita simpulkan diantaranya adalah pada ornamen Makkah itu tersimpan makna Innallaha astofa Kinanata min waladi Ismaila wastofa min bani Kinanata Quraisyan wastofa min Quraisyin bani Hashimin wastofa Muhammadan min bani Hashim. Jadi Makkah itu menandai bahwa di sana Allah telah memilih Kinanah dari putra Ismail, dan Allah juga memilih yang digambarkan dalam ornamen Makkah, Bani Kinanah, sebagai kawasan masyarakat Quraisy, dan Allah juga memilih dari kawasan Quraisy itu Bani Hashim, dan Allah memilih Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Pada ornamen Makkah juga bisa dipahami pada makna yang spesial, digambarkan faddalallahu Quraisyan bisab'i khisalin lam yu'tiha ahadan qablahum wala yu'tiha ahadan ba'dahum. Inna Muhammadan fihim wa fi lafzin nubuwah fihim wal khilafatu fihim wal hijabatu fihim wal wassiqayatu fihim wa nasaru 'alal fili wa 'abadullaha sab'a sinina wa fi lafzi 'ashra sinina lam ya'budhu ahadun ghairahum wa nazalat fihim surah minal Qur'an illam yadhkur fiha ahadun ghairahum. Allah menggambarkan bahwa Allah memberikan keutamaan kepada masyarakat Quraisy. Setidaknya di situ ada 7 keutamaan yang tidak diberikan kepada masyarakat atau satu orang pun sebelumnya dan sesudahnya. Nabi Muhammad di Quraisy, dan penanda risalah kenabian juga di Quraisy, kekhalifahan juga di Quraisy, hijabah fihim, penjaga pintu Ka'bah juga di Quraisy, pemberi minum jamaah haji juga di Quraisy, wasiqayatu fihim wa nasaru al-faili, dan masyarakat Quraisy inilah yang menyelamatkan dari serangan tentara gajah, dan mereka menyembah Allah selama 7 tahun. Ada yang mencatat 10 tahun, yang di sana belum ada penyembahan satupun selain mereka, dan juga di Quraisy diturunkan surat spesial, yaitu surat Quraisy, ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i wasyaif
falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dan karenanya Quraisy termasuk dialektika Quraisy itu diabadikan di dalam Al-Quran, yang uslub, sastra yang kita temukan di dalam Al-Quran itu bagian daripada hasanah yang telah berkembang dari tradisi dialektik masyarakat Quraisy. Tadi juga disebutkan ada surat khusus untuk Quraisy. Nabi bahkan menegaskan, kalau menurut saya dalam perspektif betapa Nabi itu sangat peduli terhadap kearifan lokal wisdom, betul-betul menjaga masyarakat Quraisy sebagai masyarakat yang memiliki keutamaan, sehingga Nabi pernah menegaskan para imam dari Quraisy. Karenanya kalau ada orang Quraisy, persilahkan tampil ke depan. Tentu ini harus dimaknai sebagai perspektif lokal wisdom Nabi Muhammad SAW dan bentuk penghargaan Nabi Muhammad pada masyarakat Quraisy yang semangat Quraisy yang kita gambarkan sebagai gambaran ornamen tadi itu paling tidak bisa kita amalkan, kita pakai dalam konteks keindonesiaan. Bukan berarti secara vulgar Indonesia ini harus diserahkan Quraisy, bukan. Tapi nilai-nilai Quraisy paling tidak bisa menjadi hasanah, ornamen nubuah yang bisa kita terapkan untuk menumbuhkan semangat nubuah di negeri ini, di Indonesia ini. Termasuk Quraisy juga menjadi kota kelahiran para nabi, terus menjaga kiblat, dan yang menarik adalah Quraisy itu fleksibel terhadap perubahan. Dalam konteks ini ada orang mengaku Quraisy tapi tidak mau menerima perubahan. Ini jadi problem tersendiri. Sistem pernikahan sudah bebas untuk sebuah perubahan atas nama perubahan, tapi ada orang mengaku Quraisy, pernikahan kalau tidak dengan klannya sendiri, bagaimana citra yang dibangun oleh klan itu sangat buruk sekali terhadap orang yang menikah yang bukan dengan klannya sendiri. Ini kan problem. Nilai-nilai Quraisy tidak masuk dalam klan yang tidak menerima perubahan ini. Dan yang perlu diketahui, Quraisy haplogrupnya J atau J1. Tetapi betapa tidak malunya jika ada kelompok-kelompok yang menggunakan simbol Quraisy dan mengaku dari Quraisy dan seolah-olah sangat Quraisy sendiri, ternyata haplogrupinya justru jauh dari apa yang menjadi penanda dari haplogrup Quraisy, yaitu J atau J1. Sebelum ke ornamen Madinah, karenanya kalau misalnya Kang Nusron mengatakan menyebut ornamen Makkah yang dia sebut memiliki punden, kemudian pundennya disebut di situ adalah Sa'dah Ba'alwi, para Habib, itu perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan
makna-makna ornamen yang saya sebutkan tadi dari apa yang telah disebutkan oleh Kang Nusron, terlebih dari perspektif saintifik, yaitu uji DNA yang jauh berbeda, karena Quraisy adalah J atau J1, sementara mereka adalah G. Ini bukan dalam konteks kebencian, bukan dalam konteks merendahkan, tapi membaca sebuah realitas, pembacaan perspektif saintifik yang pada akhirnya juga semuanya sama dalam kesetaraan, kemanusiaan, keadilan, yang sama-sama membawa harkat dan martabat kemanusiaan yang perlu kita hargai. Poin penting dari ornamen Makkah itu adalah prinsip ketauhidan dan kemanusiaan. Dan yang kedua, poin terpentingnya adalah kemanusiaan. Orang Arab itu meskipun bermusuhan, kalau didatangi rumahnya, luluh pikirannya. Dan orang Arab itu sangat terkenal menjamu para tamu yang hadir di rumahnya. Ibarat tidak ada hidangan, itu diada-adakan dengan tujuan untuk menghormati tamu. Dan ini bentuk simbol kemanusiaan yang luar biasa. Seberat apapun konfliknya, jika telah bersatu dalam ikatan kemanusiaan, mereka sangat kuat. Termasuk perjuangan melawan otoritarianisme Arab Jahiliyah, itu karena didasarkan dari basis nilai-nilai kemanusiaan yang sudah tertanam kuat di Mekah. Lalu ornamen yang kedua adalah Madinah. Nah, Madinah itu sebuah kawasan yang menjadi ornamen atau penanda mazahirul ummah, yang di sana telah memberikan banyak suaka kepada para nabi dan para pejuang-pejuang kemanusiaan. Dan pada masa Nabi, Madinah selalu dipuji-puji sebagai kota suci, kota Nabi, dan kota ilmu, tempat berhijrah Nabi dan para sahabat. Nabi pun menghabiskan sisa usianya di Madinah. Ada poin penting dari ornamen Madinah, yaitu al-ilmu. Karenanya Madinah menjadi simbol para ulama yang betul-betul dengan ilmunya itu semakin menguatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip pembebasan masyarakat Madinah adalah pembebasan yang lebih menekankan pada pembebasan masyarakat dari kebodohan menuju pencerahan ilmu pengetahuan, dan kesemuanya itu dijadikan dasar untuk mencapai kualitas ketakwaan. Sedangkan simbol Sam, ornamen Sam, menandai sebagai sebuah kawasan tempat tinggal para nabi. Turunnya risalah kenabian, termasuk digambarkan sebagai benteng terakhir umat Islam. Dan di Sam ini terdapat kisah para nabi pembebas, para nabi pencerah, dan nabi dalam ornamen Sam adalah sosok yang memimpin umat dalam meningkatkan kualitas keberagamaan, sekaligus juga
memimpin umat dalam tata kelola relasi harmoni penuh kesetaraan antara masyarakat dan yang memimpinnya, sehingga betul-betul digambarkan sebagai kawasan yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso. Pepatah Jawa ini betul-betul ditemukan di Syam. Simbol penting dari ornamen Syam adalah pembebasan dan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang didasarkan kepada nilai-nilai profetik sebagai bangunan nilai, sebagai bangunan sistem yang dibangun berbasis nilai-nilai kenabian, yang kesemuanya itu untuk menegakkan kemanusiaan, keadilan, dan persamaan li'izil Islam wal muslimin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.